Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pemirsa, penonton yang saya hormati. Baik, kita kembali bertemu di sesi ini yang akan membahas tentang blended learning bagian kedua. Sebagaimana yang kami sampaikan di bagian 1 bahwa materi ini disarikan dari modul 3 pembelajaran inovatif, modul mata kuliah Pedagogik Pendidikan Profesi Guru atau PPG dalam Jabatan 2020 yang ditulis oleh Dr. Ali Muhtadi SPD. Ini disampaikan oleh saya, Dr. Hokwi SPDPD, yang saat ini kita masuk kepada sisi kedua. Sisi pertama telah kita sampaikan apa pengertian blended learning, kemudian bagaimana tipe-tipenya, bagaimana jenis-jenisnya dalam pelaksanaannya. Nah, ketika kita sudah mempunyai beberapa tipe yang sebagaimana saya sampaikan, maka pada sesi kedua ini atau pada bagian 2 ini kita akan dibimbing bagaimana cara memilih pembelajaran blended learning di antara tipe-tipe itu. Yang pertama adalah bahwa ada blended learning yang memfokuskan pembelajaran pada tatap muka. Nah, kalau fokusnya tatap muka, kemudian online itu bagian dari pelengkap yang kita laksanakan di blended learning itu, maka model kelas yang dipakai bisa menggunakan flipped classroom. Tapi jika guru ingin membentuk beberapa kelompok kecil, maka dapat mengambil model kelas station rotation atau lab rotation. Tapi jika guru ingin fokus untuk online, maka dapat menggunakan model kelas flex. Yang penting kita perhatikan, yang pertama adalah ketersediaan fasilitas belajar di sekolah, di lembaga kita. Kemudian akses teknologi, terutama terkait dengan ketersediaan sinyal, kemudian juga paketan yang ada, atau mungkin langganan kita di internet. Nah, kemudian juga usia dan kemampuan peserta didik. Harus dipahami bahwa kemampuan peserta didik beragam, sehingga juga hal ini perlu diperhatikan, termasuk juga durasi pada durasi jam pelajaran. Ini harus diperhatikan. Oke, nah setelah kita memilih, maka selanjutnya adalah merancang blended learning. Yang pertama, kemampuan dalam mengintegrasikan online dan tatap muka itu didasarkan pada memanfaatkan data karakteristik peserta didik. Jadi kita mau menggunakan apakah online dan offline itu 50-50, apakah lebih banyak offline, apakah lebih banyak online. Nah, itu tentunya ini juga didasarkan kepada data karakteristik peserta didik kita. Karena diyakini bahwa ada yang mungkin masih perlu untuk kita tingkatkan kemampuan online-nya dan seterusnya. Yang kedua, teknik mengajar dan teknik memfasilitasi pembelajaran secara individual dan kelompok. Dan yang ketiga, bagaimana kemampuan kita mengembangkan interaksi secara online. Ini menjadi persoalan ketika kita ditanya bagaimana menilai interaksi siswa pada saat online, bagaimana mengaplikasikan ketiganya dan seterusnya. Inilah menjadi tantangan kita, terutama untuk aspek-aspek afektif dan sensorik ini ketika online. Memang disinilah diperlukan blending. Ketika kita tidak optimal di online, maka aspek-aspek yang selama ini kesulitan di online kita bisa kombinasikan dengan menerapkannya di tatap muka dan seterusnya. Ini bisa kita lihat ada online integration, ada data practices, kemudian ada online interaction dan personalization. Baik, selanjutnya ini bisa kita lihat seorang siswa, seorang students itu akan terjadi interaksi dengan konten. Nah, dengan konten itu artinya dia bisa secara online atau secara mandiri belajar bagaimana materi-materi itu diambil, di-download, mungkin juga mengupload, kemudian dia belajar dengan dirinya sendiri yang memandu dirinya untuk belajar. Di sisi lain, seorang siswa juga akan berinteraksi dengan teacher atau dengan gurunya. Ini kalau kita blended ini seperti ini akan terjadi. Bagaimana dengan gurunya? Dengan gurunya ini juga terjadi interaksi dua. Yang pertama mungkin secara online dengan gurunya, mungkin juga secara offline. Dan begitu pula hubungan dia atau interaksi dia dengan sesama temannya atau student yang lain. Nah, ini bisa kita lihat dan ini harus diramu. Bagaimana kita mengintegrasikan online, pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya kita bisa lihat di sebelahnya. Nah, menyusun aktivitas pembelajaran. Yang pertama, jangan lupa bahwa kita punya standar capaian. Standar capaian, kemudian tujuan pembelajaran,
Lalu yang kedua, bagaimana penilaian? Nah, ingat, penilaian kita lakukan terdiri dari beberapa aspek. Jadi ada kognitif, ada sensorik, kemudian ada afektif. Nah, ini harus diperhatikan. Kapan bisa dilakukan pada saat online? Apakah semuanya ketiga aspek itu, ataukah kita mengkombinasikan? Ini dilakukan pada saat online, ini dilakukan penilaian pada saat tatap muka. Dan tentu kegiatan pembelajaran harus dirancang bahwa kegiatan pembelajaran itu harus kita perhatikan kegiatan pembelajaran pada saat offline apa, pada saat online apa, dan seterusnya. Oke. Ini yang selanjutnya. Ini bisa sebagai contoh. Jadi misalnya hari Minggu maka tujuan pembelajarannya apa? Dilaksanakan tugas dan penilaian pakai online apa tatap muka. Kemudian kegiatan pembelajarannya itu bisa di sini. Interaksi peserta didik dengan materi pelajaran apakah online apa tatap muka? Interaksi antar peserta didik apakah terjadi di online apa di tatap muka? Atau dua-duanya? Interaksi peserta didik dengan teacher atau gurunya itu bisa terjadi pada saat online atau juga tatap muka. Anda bisa memberikan itu dicentang dua-duanya, mungkin salah satu, mungkin bisa kita kombinasikan. Ini sebagai contoh, ini sebagai checklist begitu, atau form ini sebagai salah satu contoh kita sebagai panduan kita melaksanakan pembelajaran online dan tatap muka yang kita kenal dengan blended learning. Oke. Selanjutnya kita perlu evaluasi. Apa saja yang perlu dievaluasi? Yang pertama adalah berjalan tidaknya kegiatan yang kita rancang. Oh, ternyata ketika online itu ini tidak berjalan dengan baik. Ini ada kendalanya begini. Nah, ini perlu kita jadi perhatian, jadi catatan untuk perancangan yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, hasil penilaian yang digunakan yang kemarin itu begini, lah ini hasilnya kemudian digunakan untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian interaksi individual, ini perlu ditambah nggak apa dikurangi? Oh, anak-anak itu ternyata kalau diberi kebebasan untuk berinteraksi individual dengan dirinya, dengan link-link yang ada, itu lebih bagus daripada dia banyak interaksi dengan gurunya secara tatap muka. Oh, berarti perlu ditambah ini. Atau mungkin sebaliknya, terlalu banyak interaksi itu dengan tugas-tugas online, ternyata anak-anak malah banyak melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, berarti itu dikurangi, yang ditambah adalah tatap mukanya. Inilah yang kemudian saya bilang bahwa perlu evaluasi pembelajaran daring itu. Dan yang keempat, apakah interaksi online sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kadang-kadang kita niatkan begini, ternyata begini. Ini perlu evaluasi. Ini jadi setelah kita mempunyai tadi form sebagai kontrol, sebagai panduan, maka kita mengevaluasi itu. Nah, selanjutnya saudara sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya berikan beberapa platform blended learning. Beberapa, jadi silahkan nanti mungkin ada yang Bapak Ibu bisa kembangkan yang lain. Ini hanya sebagai contoh. Jadi misalnya ada web 2.0, 2.0. Di situ ada LMS atau Learning Management System menggunakan model. Di sana bisa mengunggah konten, materi pelajaran, mengunggah media pembelajaran, PowerPoint atau Flash, kegiatan diskusi online, kuis dan sebagainya. Ada juga Edmodo. Nah, ini dikembangkan Bapak Ibu, sebagian sekolah sudah sering menggunakan ini, dan adik-adik kita di skripsinya maupun tesisnya sudah banyak meneliti Edmodo. Itu dikembangkan oleh Nick Bolt dan Jeff O'Hara tahun 2008. Di sana bisa berkomunikasi dengan siswa, bahkan dengan orang tua. Memonitor aktivitas pembelajaran online. Oh, anak ini nggak pernah ini terekam semuanya. Membuat kuis, latihan, ujian, ini macam-macam. Nah, bahkan di UNED ini sistemnya udah luar biasa. Dia bisa membuat ini, kemudian mengunggah materi belajar. Dan yang ketiga juga ada namanya Google Group, ada Gmail-nya, Drive, ada kalender, dokumen, spreadsheet, kemudian ada Jamboard, Site, Hangout, Meet dan sebagainya. Nah, ini bagi teman-teman yang mendalami ini platform yang bisa dipakai, atau mungkin ada platform-platform lain yang masih banyak yang bisa kita manfaatkan. Oke, inilah yang dapat kami sampaikan. Bagaimana kita melaksanakan blended learning, kemudian ini sebagai salah satu cara di era pandemi ini yang kita harapkan bisa menjadi solusi dengan memadukan pembelajaran online
dan offline. Kita sadar bahwa kalau online seluruhnya karena banyak kendala yang kita hadapi seperti keluhan beberapa guru, kalau daring seluruhnya sekarang sudah tidak memungkinkan, apalagi di saat masa-masa seperti ini. Oleh karena itu perpaduan antara online dan offline ini menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kita semuanya dengan blended learning. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang bermanfaat yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua untuk peningkatan kualitas anak bangsa, terutama di negara kita Indonesia. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.